Hai YouTube, kembali lagi di channel Ringkas Cinema. Sebelum kita bahas lebih dalam, alangkah baiknya kalian subscribe dulu agar selalu mendapat informasi seputar dunia perfilman di Ringkas Cinema. Langsung saja kita simak pembahasan film berikut ini. Bulan Oktober, para penikmat film diwarnai kehadiran film-film terbaru. Salah satunya nih, film berjudul 2067 yang berkisah tentang kehancuran bumi di masa depan akibat masalah kerusakan lingkungan, sehingga manusia bergantung pada oksigen buatan di film tersebut. Film ini diawali dengan scene di mana bumi ini terlihat tidak pada semestinya. Pada tahun 2067, setelah dihancurkan oleh perubahan iklim, dengan semua tumbuhan di bumi punah, peradaban telah runtuh di seluruh dunia. Diperlihatkan hanya satu kota di Australia yang masih menyala dan tak menggelap, yang hampir tidak bertahan dari perubahan yang dahsyat ini. Berkat oksigen buatan atau sintetis yang diproduksi oleh perusahaan yang bernama Cornicorp, namun oksigen ini tercemar dan berangsur-angsur menyebabkan penyakit mematikan yang dikenal sebagai The Sickness. Di film ini, pria bernama Ethan yang diperankan oleh Code Smith McPhee dan saudara lelakinya bernama Jude yang diperankan oleh Ryan Kwanten. Mereka ini dipekerjakan oleh perusahaan di pusat kota agar dapat memulihkan sumber listrik untuk populasi yang kini semakin berkurang. Dan alhasil guys, Ethan dan Jude ini berhasil melakukan pengalihan daya sumber tenaga listrik nuklir untuk menerangi kota. Singkat cerita, suatu hari si Ethan ini dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa istrinya yang bernama Santi menderita penyakit, di mana Ethan White sangatlah mengkhawatirkan istrinya, karena sangatlah wajar, si Ethan ini sangatlah menyayanginya. Kemudian diperlihatkan, si Ethan ini memberikan surprise ke istri tercintanya dengan memberikan alat oksigen sintetis yang berkualitas tinggi, agar dapat melindungi istrinya dari bahaya kekurangan oksigen ketika berada di luar. Keesokan harinya guys, Ethan ini dipanggil menghadap Regina Jackson. Regina Jackson ini adalah seorang kepala CTO penelitian Cornicorp yang menjelaskan bahwa penyakit ini pada akhirnya akan memusnahkan umat manusia. Selama pengujian Cornicle atau mesin waktu di Cornicorp, yang ternyata mesin itu peninggalan almarhum ayah Ethan sendiri. Perlu diketahui, di film ini ayah Ethan ini adalah seorang fisikawan kuantum yang bernama Richard White. Ayah Ethan sendiri telah bekerja dengan Cornicorp selama 20 tahun sebelum meninggal. Dari sinilah Ethan mulai merasa keheranan kalau ayahnya bisa membuat prototipe mesin waktu seperti ini. Namun, di sisi lain Ethan merasa kecewa karena ayahnya menghabiskan hidupnya hanya untuk sebuah alat mesin waktu. Karena saat Ethan masih kecil, Ethan tidak pernah mendapatkan waktu bersama dengan ayahnya, hanya setiap saat saja. Singkat cerita, para ilmuwan ini menerima sinyal radio dari 407 tahun ke depan dengan pesan khusus yang bertuliskan "Kirim Ethan White". Dimungkinkan guys, di masa depan ini ada manusia yang hidup yang kemudian menginginkan Ethan untuk dikirim ke masa depan untuk mencegah kepunahan umat manusia. Kepala CTO penelitian Cornicorp Regina Jackson dan ilmuwan lainnya kemudian memberi perintah ke Ethan untuk segera menuju ke masa depan guna membuka akses pintu mesin waktu yang ada di masa depan agar dapat terhubung ke mesin waktu di tahun 2067 sekarang di film tersebut, yang tak lain tujuannya dapat memindahkan manusia ke masa depan lewat mesin waktu agar tidak terjadi kepunahan pada manusia. Yang jadi pertanyaan, kenapa harus si Ethan? Ya karena mereka menerima pesan dari masa depan untuk mengirim si Ethan. Kemudian terlepas dari segala kemungkinan Ethan tidak akan pernah bisa kembali ke tahun semula dan akan menetap di masa depan. Di sisi lain, dengan kebencian Ethan terhadap ayahnya karena tampaknya memprioritaskan pekerjaannya di atas putranya sendiri, maka kemudian istrinya Santi dan Jude, saudara laki-laki si Ethan ini, berhasil meyakinkan pikiran Ethan untuk melaksanakan misi ini ke masa depan dengan tujuan yang diperintahkan oleh si Regina Jackson ini, memindahkan umat manusia ke masa depan karena adanya kehidupan layak di sana. Singkat cerita, akhirnya Ethan ini masuk ke mesin waktu peninggalan ayahnya menuju masa depan. Setelah selamat dari perpindahan waktu yang traumatis, Ethan jatuh di hutan yang rimbun, tapi tak bernyawa. Di sana Ethan tak menemukan satu orang pun manusia dan hewan yang hidup.
Dengan hanya perangkat yang dipasang secara permanen di pergelangan tangannya yang dipasang oleh ayahnya selama masih kecil, dan komputer tangan bernama CRC sebagai satu-satunya peralatan yang masih hidup, diperlihatkan Ethan pun mulai terkagum-kagum melihat kondisi bumi di masa depan yang begitu banyak pepohonan hijau di sekelilingnya. Kemudian Ethan berjalan mengikuti instruksi RC komputer pinternya. Dia menemukan pintu masuk ke struktur seperti bunker, dan di depan matanya guys, dia menemukan kerangka tengkorak mengenakan jumpsuit dengan lubang peluru di kepala tengkoraknya, serta perangkat komputer RC yang membusuk dan perangkat pergelangan tangan yang sudah dikenalnya. Si Ethan ini kemudian terkejut dengan penemuan kematian dirinya sendiri yang tampaknya tak terhindarkan dalam waktu dekat. Kemudian ditampilkan si Ethan ini memakan buah beracun yang menimbulkan efek halusinasi pada dirinya. Dia merasa kesakitan karena memakan buah tersebut. Singkat cerita, Ethan ini diselamatkan oleh Jude, saudara laki-lakinya, dari keracunan tersebut dengan menyuntikkan cairan pemulihan racun ke tubuhnya. Jude ini ternyata mengikutinya melalui mesin waktu yang dikirim melalui Kornikov oleh si Regina Jackson. Setelah mereka berbagi temuan di masa depan, mereka mengikuti arahan RC ke bunker lain yang masih berfungsi, yang ternyata adalah lab Kornikov. Di sanalah perangkat pergelangan tangan Ethan merespon dan difungsikan menjadi penganalisis DNA yang secara khusus dibuat untuk memberi akses ke lab tersebut. Ethan dapat mengakses sepenuhnya lab tersebut, kemudian muncul peringatan pengaktifan otomatis dalam waktu 4 jam. Setelah itu didapati rekaman holografik yang ditinggalkan oleh ayahnya, Richard White. Mereka mengetahui bahwa proyek ini awalnya memerlukan pengaktifan kembali stasiun pemantauan atmosfer yang akan memastikan sirkulasi udara atmosfer bumi di masa depan dan kemudian mengirimkan data kembali ke masa lalu. Saat pertama kali mengaktifkan mesin, Nathan terkejut menerima pesan untuk mengirim putranya sendiri ke masa depan. Jadi meskipun was-was, ia menyiapkan penganalisa pergelangan tangan Ethan. Namun, tindak lanjut misi ini segera menjadi tidak mungkin karena pengiriman materi hidup yang aman melalui waktu memerlukan hubungan operasional dari kedua sisi. Aktivitas lab ini memicu kerusakan pada inti tenaga nuklirnya yang mengancam akan melepaskan ledakan nuklir. Sebelum hitungan mundur selesai, si Ethan dan Jude ini menuju pusat kekuatan yang terletak di bawah reruntuhan kota asal mereka. Akhirnya mereka menemukan reruntuhan yang dipenuhi kerangka, termasuk kerangka istrinya sendiri, si Santi. Disinilah Ethan teringat masa lalunya yang buruk saat ibunya ditembak oleh sekelompok penjahat yang ingin mencuri alat oksigen buatan yang digunakan oleh ibunya pada waktu itu. Mereka terpaksa menyimpulkan bahwa obat untuk penyakit ini tidak akan pernah ditemukan. Ketika Jude mencoba beberapa kata yang menghibur, tiba-tiba Ethan mengenali suaranya dari rekaman yang dia temukan di komputer RC yang membusuk, yang diambil beberapa saat sebelum dirinya di masa depan terbunuh terkena tembakan Jude. Saking emosional perbedaan pendapat antara mereka, Jude mengarahkan Ethan dengan todongan senjata. Setelah keduanya merasa tenang dan mengingat waktu terus berjalan, kemudian mereka menuju ke ruang kendali reaktor. Alhasil, mereka tidak dapat mengaktifkan pengabaian darurat. Ethan dengan rela membiarkan dirinya dikunci di dalam ruangan yang minim oksigen untuk memulai restart manual dengan dramatis. Alhasil, dia berhasil mengalihkan daya, mencegah kehancuran lab tersebut, yang akhirnya dapat membuka kembali ruangan kendali. Dengan 37 menit tersisa, mereka kembali ke lab tersebut. Ethan menemukan pintu lain di ruangan tersebut. Dengan rasa penasaran, Ethan membukanya dan didapati kerangka tengkoraknya kembali. Saat melihatnya, si Ethan ini menderita gangguan saraf dan memohon Jude untuk membunuhnya. Jude pun kebingungan dengan apa yang terjadi dengan si Ethan ini. Dengan emosional, Jude menolak untuk membunuh Ethan yang sudah dianggap sebagai adiknya sendiri. Akhirnya, Jude pun mengakui bahwa sebenarnya tidak ada harapan untuk mengubah masa depan. Menolak untuk mempercayai itu, Ethan mengunci Jude dan memutar ulang sisa pesan terakhir ayahnya. Dari situ guys, dia mengetahui bahwa misinya palsu sejak awal. Si Regina Jackson ini bermaksud untuk melarikan diri dari tahun 2067 ke masa depan dengan hanya beberapa orang yang dipilihnya untuk memulai hidup di masa depan.
Sementara ayahnya Ethan, Richard White ini, mempertahankan argumen harapannya bahwa pesan balasan pasti dikirim oleh seseorang dari masa depan, yang artinya bahwa masih ada harapan bagi seluruh umat manusia. Singkat cerita, untuk mencegah penyalahgunaan, sang ayah Ethan ini, si Richard, memasukkan mesin waktu ke DNA si Ethan. Ketika rekan Richard mengumumkan bahwa mesin itu dapat dicurangi untuk mengirim seseorang ke masa depan satu arah, Regina Jackson pun akhirnya membunuh ayah Ethan, Richard. Jude yang menemani Jackson waktu itu ditunjuk sebagai wali Ethan untuk memastikan penggunaan Kornikov secara penuh pada saat yang tepat. Menolak untuk mengizinkan ini, Ethan mencoba untuk menutup kroniknya, tapi Jude keluar dan bergerak untuk menghentikannya. Ketika Ethan menolak untuk melawannya, Jude yang diliputi rasa bersalah melakukan bunuh diri di depan mata Ethan. Tepatnya sebelum Jackson dapat menjalankan rencananya, Ethan kemudian mengirim pesan ke tahun 2067 bertuliskan "Kirim Ethan White". Salinan rekaman video pembunuhan Richard, koleksi besar tanaman hutan hidup, dan hadiah perpisahan pribadi untuk Santi dikirim ke masa lalu oleh Ethan. Dan kemudian Regina Jackson ini ditangkap oleh aparat setempat atas perbuatannya. Tanaman yang dikirim Ethan dari masa depan melalui mesin waktu digunakan untuk merevitalisasi planet di tahun 2067. Dan di masa depan, Ethan kembali ke kota asalnya. Dia melihat kota maju dan sangat padat. Akhirnya film ini ditutup dengan scene yang sangat mengagumkan, di mana Ethan melihat kota di masa depan berubah dengan gedung-gedung yang masih berdiri serta dengan alam yang hijau. Seketika Ethan tersadar bahwa ia akan melihat rangka tengkoraknya sendiri di bunker. Ketika dia tiba di bunker, Ethan terkejut bahwa rangka tengkoraknya sudah menghilang, yang artinya Ethan masih hidup dan berhasil menjalankan misi yang sesungguhnya dari sang ayahnya, Richard White. Demikian ringkasan cerita film yang kita bagikan. Kurang lebihnya, apabila ada kesalahan dalam alur cerita, silakan kalian berbagi informasi di kolom komentar. Salam.